dari PBNU ini. Nah, maka dalam kesempatan ini saya ucapkan khusus kepada karyawan-karyawan PBNU dan teman-teman wartawan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dibersihkan, disucikan kembali, dan semoga ini bukan Ramadan dan Idul Fitri yang terakhir untuk kita semua. Dan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang kita masih bisa bersama-sama lagi seperti sekarang. Tentu saja saya mohon atas nama pribadi dan atas nama teman-teman PBNU semua dibukakan pintu maaf dari teman-teman semua karyawan dan wartawan atas segala kesalahan, kekurangan yang kami lakukan selama kita bergaul selama ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih akrab, bergaul dengan lebih baik, dan bekerja sama dengan lebih baik juga untuk menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi ulama dan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, menyangkut isu-isu publik, saya sendiri sudah hampir sebulan ini tidur karena pulang kampung, jadi tidak ikutin berita, dan ya masa setahun kita tidak ingat diri sendiri, kita sediakan waktu, mumpung ada waktu untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi saya memang dalam mungkin 2-3 minggu terakhir ini menutup diri dari dunia fana, sehingga tidak ngerti perkembangan. Baru-baru ini saja tadi mendapatkan update dari beberapa teman, sehingga ya mungkin belum ada yang baru yang bisa kita sampaikan. Apalagi hal-hal yang sekarang sedang berlangsung ini adalah hal yang merupakan kelanjutan dari apa yang sudah mulai terjadi sejak beberapa waktu yang lalu, dan belum ada, saya kira, perubahan dinamika yang signifikan. Itu ya, nanti mari kita bersama-sama melihat perkembangannya. Pada dasarnya menurut hemat kami sih belum ada hal baru yang perlu satu tindakan atau inisiatif baru. Semuanya masih melanjutkan apa yang sudah kita lakukan sejak beberapa waktu yang lalu, termasuk sikap kita mengenai sejumlah isu yang masih sama seperti yang kita tetapkan sejak beberapa bulan. Saya kira demikian. Dan ini nanti ada, ya mari kita bersenang-senang bersama-sama lah. Karena ini sudah bulan puasa lagi, mari kita gunakan kesempatan hari ini untuk saling mengakrabkan diri di antara kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya udah izin ketum, kalau ada yang tanya boleh, kata ketum boleh. Silakan kalau ada yang tanya, monggo. Angkat tangannya. Angkat tangannya, Mas. Ya. Metallica. Ya, ya ini loh, ini kan itu. Nah, Metallica ya. Dari mana? Ada mic-nya, Mas, bantu. Ada mic-nya, Pak. Ah, bawa ke sana, tarik ke sana. Ya, ya, makasih. Sebutkan dari mana? Izin, saya Rahmat dari Tribunnews, pengen minta tanggapan PBNU mengenai wacana rencana kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia pada awal September mendatang. Nah, PBNU sendiri bagaimana melihat kedatangan wacana tersebut? Terima kasih, Gus. Ya, tentu saja PBNU bersama-sama seluruh masyarakat bangsa Indonesia ikut menyambut gembira dan bangga dan dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia, dan kami mengucapkan selamat kepada umat Katolik di Indonesia seluruhnya atas kunjungan Paus ini. Yang ini merupakan rencana yang sebetulnya sudah dibicarakan sejak lama sekali. Pada waktu saya berkunjung ke Vatikan tahun 2018, saya sudah mendengar rencana itu dari teman-teman di Vatikan, tapi rupanya pada waktu itu lalu tertunda karena COVID, dan alhamdulillah bahwa sekarang tampaknya terkonfirmasi dan sudah terjadwal bahwa Paus akan berkunjung ke Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri sudah beberapa waktu ini terlibat dalam kerjasama langsung untuk agenda-agenda yang decisif bersama-sama dengan Vatikan. Antara misalnya bahwa Nahdlatul Ulama dan pimpinan Gereja Katolik di Vatikan sama-sama terlibat dalam satu inisiatif internasional yang disebut Abrahamic Faith Initiative. Jadi inisiatif dari agama-agama Ibrahim yang melibatkan kalangan Muslim, kalangan Kristen dan Yahudi, yang sudah berlangsung sejak 2018 sampai sekarang. Samping itu juga jaringan pimpinan Vatikan juga ikut aktif terlibat dalam inisiatif yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dimulai dengan konferensi R20 atau R20 di tengah-tengah G20 pada tahun 2022 yang lalu, dan kemudian atas kesepakatan bersama dari semua partisipan kemudian kita jadikan satu gerakan global. Jadi sekarang ada R20 Global Movement, yang situ juga aktif para sejumlah pimpinan dari Vatikan juga. Nah, saya kira kehadiran Paus ke Indonesia ini mudah-mudahan juga menjadi kesempatan untuk bererat komunikasi dan hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan Vatikan, bukan hanya demi harmoni kehidupan antar umat beragama di Indonesia saja, tapi juga dalam upaya-upaya bersama untuk kemanusiaan secara global. Ya, silakan yang ini Mas depan ini. Mas, tolong kayak habis itu yang duduk ini dulu, yang berdiri, setelah itu yang duduk. Nah, di situ Mas.
Ya, silakan mendekat. Terima kasih, saya Hilmi dari Jawa Pos dan ditanyakan bagaimana respon PBNU terkait eskalasi di Timur Tengah itu Pak. Kemarin kan Iran menyerang ke Israel, terus ini jadi ada yang komentar soal ini yang berani nyerang kok dari Syiah. Nah ini bagaimana Pak, ini komentar PBNU terkait hal tersebut? Sambil ini Pak, menyambung juga, beredar juga foto jenengan yang dulu berkunjung ke Israel itu Pak, itu juga ramai di medsos. Itu mungkin bisa dijelaskan maksud kunjungan tersebut seperti apa gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau soal eskalasi konflik di Timur Tengah ini kan sebenarnya kelanjutan dari konflik yang terjadi sejak Oktober 2023 yang lalu. Makanya Nahdlatul Ulama sama dengan pemerintah Republik Indonesia menuntut, mendesak gencatan senjata segera, mendesak dihentikannya kekerasan segera saat ini juga. Itu yang kami sampaikan waktu itu. Bahkan Nahdlatul Ulama segera sudah insiden 7 Oktober itu kami membuat pernyataan di samping mendesak supaya dihentikan, kami juga meminta PBB segera bertindak dan kami meminta agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak menggunakan veto demi membela salah satu pihak. Kami sudah nyatakan itu sejak awal. Nah, ini adalah upaya Nahdlatul Ulama untuk juga ikut melakukan sesuatu sebagai ekspresi dari concern, dari keprihatinan kita bersama mengenai keadaan yang terjadi di sana. Nah, tapi kita semua tahu bahwa memang pihak-pihak yang kami serukan untuk menghentikan kekerasan, kami serukan untuk bertindak lebih adil demi kebaikan semua pihak, masih belum mau mengikuti seruan-seruan itu. Amerika misalnya sampai terakhir masih memveto resolusi PBB untuk gencatan senjata di Gaza. Nah, di mana-mana ini sepanjang sejarah selalu ini sudah kayak hukum alam. Setiap kali terjadi konflik, apalagi konflik dan kekerasan, ini pasti makin lama makin banyak pihak yang terlibat. Sudah pasti. Ini cuma soal waktu. Kita tahu bahwa ini mulainya dari konflik di Gaza antara Israel dengan para pejuang Palestina yang untuk hak di sana, ya. Dan karena berkepanjangan lalu lama-lama ada dari Yaman, dari Houthi Yaman terlibat. Kemudian sekarang dari Iran terlibat dan seterusnya, karena ini sudah jadi seperti hukum alam. Kalau konflik dibiarkan itu pasti meluas. Jadi ini bukan soal Syiah atau Sunni, ini soal konsekuensi dari prolong konflik saja. Konsekuensi dari konflik yang berkepanjangan pasti meluas. Nah, di sini kalau tidak segera dihentikan, stop begitu saja, ini yang lain juga pasti akan ikut-ikutan. Ini misalnya membuka ruang, misalnya kemungkinan bahwa nanti kelompok-kelompok radikal dan kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah akan bangkit lagi, punya alasan, punya momentum untuk melakukan sesuatu.
Nah ini berbahaya sekali, sangat-sangat berbahaya. Pokoknya tidak ada jalan untuk mencegah kerusakan lebih besar selain berhenti sekarang juga. Hentikan sekarang juga. Berhenti dulu sudah. Lalu kita baru mulai bicara. Tapi berhenti dulu konflik. Itu yang paling penting. Lebih-lebih dengan kondisi kemanusiaan yang juga di luar batas sudah. Kesengsaraan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza ini sudah di luar batas yang bisa ditanggungkan oleh kemanusiaan, dan ini adalah tanggung jawab moral dari seluruh umat manusia yang tidak boleh diabaikan. Nah kalau soal kunjungan saya ke Israel, ya sebetulnya saya tidak perlu bikin pernyataan lagi, googling aja, beritanya sudah ada semua. Itu tahun berapa? 2018 apa? Googling sendiri aja, masa saya ngomong lagi. Saya ngomong. Yang pada dasarnya bahwa kami bertekad untuk tidak tinggal diam, melakukan apapun yang kami mampu, semua jalan yang terbuka untuk bisa berkontribusi dalam mengupayakan jalan keluar. Semuanya itu adalah ikhtiar. Namanya ikhtiar, ya semua yang mungkin harus kita tempuh, semua peluang yang ada harus kita masuki. Nah soal hasilnya, ini kita memang berharap bahwa akan ada respons yang positif dari berbagai pihak yang kita engage. Walaupun sampai sekarang memang kita belum melihat ya perubahan sikap yang signifikan, misalnya dari pihak-pihak tertentu, misalnya dari baik dari pihak Israel maupun dari pihak Palestina maupun dari pihak yang terlibat semuanya, dari Amerika, negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah yang lain, belum ada perubahan sikap ke arah perdamaian, perubahan yang signifikan, perubahan sikap yang signifikan mencegah perdamaian ini belum kita lihat. Tapi itu tidak berarti kita lalu menyerah, lalu bilang ya sudahlah kalau tidak mungkin damai, ayo kita habis-habisan aja, siapa mati duluan, siapa habis duluan gitu. Kan nggak bisa begitu. Kita akan tetap harus bicara ke sana kemari. Dan semua peluang yang ditempuh. Dan kalau saya berkunjung ke Israel pada waktu itu ada peluang. Sekarang bayangkan saya waktu itu Khatib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, diberi kesempatan bicara di depan konferensi global Yahudi seluruh dunia, coba. Masa saya nggak mau? Saya kan harus manfaatkan kesempatan itu dan saya sampaikan bahwa kita minta perdamaian, kita ingatkan tentang rahmat, kita ingatkan tentang prinsip keadilan yang menjadi ajaran dari semua agama dan prinsip moral dari kemanusiaan. Dan saya lalu diminta ketemu dengan Netanyahu waktu itu, artikulasi saya sama. Kita minta ada perdamaian. Dan terus terang waktu itu memang saya ditanya tentang bagaimana sikap Indonesia terhadap Israel. Saya kira tidak akan berubah sampai ada titik terang untuk jalan keluar bagi masalah Palestina. Saya sampaikan dengan terus terang. Ya. Nah, kalau kemudian sekarang misalnya dipersoalkan saya ketemu salaman senyum-senyum, ya masa langsung saya pikir tentang yang di sini, kan tidak mungkin. Ini pertemuan diplomatik gimana ya? Tapi ya ini ya kita akan terus kita ikhtiar lahir batin. Kemarin menjelang Ramadan kita serukan kepada seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk melaksanakan qunut nazilah, memintakan pertolongan Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kita lakukan semuanya ikhtiar secara lahir batin sampai sekarang. Ya,
termasuk konferensi-konferensi kita gelar segera sesudah insiden 7 Oktober itu kita gelar ISORA, International Summit of Religious Authorities. Kita undang para pengampu otoritas agama dari seluruh dunia, dari semua kalangan untuk bicara soal ini. Dan kita sampaikan hasilnya dalam berbagai forum. Waktu itu tanggal 27 November ISORA kita gelar di Jakarta. Segera sudah itu tanggal 10 Desember kita bawa hasilnya ke Amerika untuk bertemu dengan sejumlah pihak strategi di sana di Universitas Princeton di Amerika. Ini ikhtiar kita. Dan sama, alhamdulillah misalnya dari arah lain juga kita tahu ada ikhtiar dari pemerintah Afrika Selatan untuk mengajukan masalah ini ke ICJ, International Court of Justice. Walaupun sampai sekarang ini ya masya Allah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka hati mereka yang terlibat, karena semua memang sampai sekarang cenderung masih keras hati untuk melanjutkan konflik. Dan ini bahaya sekali karena pada saatnya nanti seluruh umat manusia seluruhnya tanpa kecuali termasuk sampean semua ini akan menanggung bencana yang menjadi akibat dari konflik berkepanjangan ini. Nah ini saya kira. Makasih. Satu lagi Mas yang duduk. Oh banyak sekali ya udah saat ini silakan yang duduk dulu. Habis itu terakhir ini yang pakai kopi terakhir ya. Udah yang lain nanti dilanjut. Tapi sebelum itu piting tadi itu bahasa Jawa ya. Nanti cari kamusnya nanti. Yang bagi yang belum ngerti bahasa Jawa cari kamus itu piting, bukan kepiting ya, piting. Ya. Silakan lanjut yuk Mas. Assalamualaikum Gus, Mario dari Kompas TV. Gus mau nanya ini terkait dengan isu politik. Apakah benar sampai saat ini sudah ada bocoran Gus terkait dengan ini NU akan mengisi satu jabatan atau bahkan lebih nih di kabinet Prabowo Gibran ini? Katanya sudah ada bocoran nih Gus. Kalau bisa dibocorkan sedikit-sedikit Gus. Ya terima kasih. Saya sudah dulu, sejak 2014 saya bilang kepada semua teman, mungkin pada wartawan, NU itu bukan faksi politik. NU itu realitas demografis. Ya, NU itu bukan faksi politik, tapi realitas demografis. Jadi misalnya sekarang jangan tanya ada berapa representasi NU di kabinet. Kalau secara demografis penduduk Indonesia ini separuhnya NU. Itu loh. Nah, nanti jangan-jangan menterinya NU semua ya jangan kaget. Ini realitas demografis, bukan soal faksi politik, soal demografi aja. Itu saya kira ya. Jadi kalau sekarang ditanya berapa orang, ini saya nggak tahu. Secara demografis paling tidak separuh lah. Terima kasih ya, jelas ya. Ini baru. Ya, lama tapi baru gitu. Oke lanjut Mas, monggo satu lagi. Assalamualaikum Gus, saya Tio dari Sinpo. Saya Tio dari Sinpo mau tanya terkait dengan maraknya Amicus Curiae yang dilayangkan salah satunya oleh Ibu Megawati ke MK gitu. Bagaimana pandangan PBNU? Apa imbauan gitu agar MK di saat ini sedang RPH gitu, agar tetap independen dalam memutuskan perkara sengketa Pilpres gitu. Ya, saya kira itu apapun yang menjadi hak warga negara tidak bisa kita persoalkan. Hak warga negara semuanya sama hak saja. Cuma ya satu saja yang kalau boleh dibilang titipan dari NU ya, titipan dari NU. Karena ini masalah yang
menyangkut kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, ya maka kami berharap bahwa penetapan MK sebagai penetapan pengadilan pada dasarnya ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang kurang lebih absolut dalam arti bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang nisbi yang bisa menjadi kontroversi lebih lanjut. Itu aja ya, saya kira itulah. Kalau nisbi, kalau pertimbangan-pertimbangan itu sifatnya itu debatable, bisa diperdebatkan, ini kan lalu menjadi berkepanjangan masalah. Karena itu saya berharap putus sudah, tidak ada lagi kontroversi yang berkelanjutan. Itu yang kami harapkan ya, sebagai masyarakat biasa lah ya. Karena saya juga bukan ahli hukum, masyarakat ini juga kan sudah kangen bisa kerja seperti biasa gitu, nggak pakai ribut-ribut lagi gitu, sudah kangen sebetulnya. Karena itu ya alhamdulillah kita sempat libur kerja sedikit, tapi lalu ada Ramadan, habis itu dapat THR lumayan gitu. Nah, sekarang kita sudah kangen kerja lagi seperti biasa. Jadi saya melihat bahwa masyarakat pada umumnya punya harapan bahwa sesudah ini tidak ada lagi kontroversi yang berkelanjutan. Itu saja. Dan semuanya bisa berjalan normal kembali, semuanya bekerja kembali, dan ikhtiar untuk kemajuan dan perbaikan bisa terus dilaksanakan kembali secara efektif. Itu aja. Terima kasih teman-teman wartawan, cukup, saya kira cukup. Sekarang kasih jalan semua teman-teman karyawan, Bapak Ibu maju ke depan sini, kita doa bersama sebelum